Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku bisa upload video lagi. Jadi emang udah beberapa bulan aku gak sempet upload karena waktu itu emang sempet udah bikin video tapi ya aku gak apa-apa. Sekarang aku mau share ke kalian, mau berbagi cerita. Jadi aku mau cerita tentang kisah salah satu sahabat Nabi. Beliau saudagar kaya raya yang pandai banget dalam berdagang. Namun beliau diuji karena harus berhijrah ke kota Madinah. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena dukungan kalian sangat membantu buat aku upload video terus. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang aku ucapin yang salah. Kalian bisa benerin, komen di bawah, oke? Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Beliau juga termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang mufti, yaitu orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Lalu Abdurrahman bin Auf ini mendapat hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslim yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun Abdurrahman bin Auf ini tetap sabar dan tetap tabah. Nah, Abdurrahman bin Auf juga turut berhijrah ke Habisyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Waktu Abdurrahman bin Auf ini diutus untuk berhijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah, tiba-tiba di tengah perjalanan beliau dicegah oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Jika kamu ingin berhijrah ke kota Yasrib, kamu tidak boleh membawa satupun harta kekayaan kamu." Jadi Abdurrahman bin Auf ini dikasih 2 pilihan, yaitu beliau ingin berhijrah ke kota Yasrib tanpa membawa harta benda apapun, atau tetap di kota Mekah dengan agamanya yang dulu, tapi beliau hidup dengan kekayaannya. Namun Abdurrahman bin Auf tetap memilih untuk berhijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Abdurrahman bin Auf ini menjadi pelopor kaum muslimin di kota yang dulu bernama Yasrib. Nah, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi al-Ansori. Sa'ad ini termasuk orang yang kaya di antara penduduk Madinah. Beliau rela membagikan hartanya untuk Abdurrahman bin Auf, akan tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Ia justru bertanya di mana lokasi pasar. "Tolong tunjukkan padaku di mana arah pasar," katanya. Konon Abdurrahman bin Auf ini memiliki tangan emas, sebab semua bisnis atau perdagangan yang dikelolanya pasti berhasil. Walau demikian, Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdakwah lewat harta, ia juga berpartisipasi dalam peperangan, mulai perang Uhud hingga perang Badar. Kontribusinya dalam menegakkan agama Allah memang amat total, maka tak heran bila namanya menjadi salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga. Jadi pada suatu hari di kota Madinah itu terjadi debu yang sangat tebal sekali. Anginnya bertiup kencang memasuki arah kota Madinah. Warga-warga Madinah mengira bahwa itu adalah badai gurun yang sedang menyapu dan menerbangkan pasirnya. Namun mereka sadar bahwa itu adalah sebuah iring-iringan kafilah yang besar dan panjang. Ketika mendengar kedatangan kafilah tersebut, Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Apa
Apa yang sedang terjadi di Madinah? Terdengar jawaban. Kafilah perdagangan Abdurrahman bin Auf datang dari Syam membawa dagangannya. Aisyah kembali bertanya, satu kafilah yang menyebabkan hiruk-pikuk seperti itu? Terdengar jawaban, ya, wahai mukminin, terdiri dari 700 onta. Kafilah Abdurrahman bin Auf ini membawa 700 onta ke kota Madinah. Nah, lalu Ummul Mukminin Aisyah ini menggelengkan kepala sambil mengingat sabda Nabi tentang Abdurrahman bin Auf. Aku pernah mendengar Nabiullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Pertanyaannya, bagaimana ia bisa merangkak? Jadi Abdurrahman bin Auf ini tidak berjalan bersama para angkatan sahabat Nabi. Beberapa sahabat mengucapkan selamat datang pada Abdurrahman. Ia pun seakan mengingatkan bahwa sabda Nabi telah disampaikan berulang kali. Ia meminta Aisyah dan berkata, Bunda mengingatkan saya akan sabda Rasulullah yang tidak pernah saya lupakan. Dan ketahuilah Bunda, semua kafilah dengan muatan ini saya persembahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Muatan 700 kendaraan itu dibagikan kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya. Sungguh satu pesta yang meriah. Abdurrahman bin Auf ini membawa Syam perdagangannya dan 700 unta ini untuk disumbangkan kepada masyarakat Madinah. Karena saking takutnya Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan cara yang merangkak, beliau sampai menyumbangkan seluruh hartanya kepada masyarakat Madinah, termasuk 700 unta dan Syam perdagangannya tadi. Pada saat beliau pasar itu, yang pertama beliau lakukan adalah menjual barang dagangan orang. Dan akhirnya ia mendapatkan keuntungan yang besar, ia bisa membuka toko perdagangan sendiri sampai bisnisnya sesukses ini. Nah, jadi itu tadi secuil kisah perjuangan Abdurrahman bin Auf, salah satu dari sahabat Nabi. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, kalian boleh ingetin aku. Kalian boleh komen di bawah juga. Dan menurut kalian versi kalian itu seperti apa? Karena aku sendiri pun juga tahu kisah ini waktu dengerin kajiannya Ustazah Oki Setiana Dewi, dan aku emang benar-benar terinspirasi banget sama kisah perjuangan beliau ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku berbagi, aku sharing ke kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau misalnya kalian kasih saran boleh kok komen aja, silakan. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.